Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Kita sekarang akan membahas tentang pengertian permintaan ya. Jadi tentang permintaan. Jadi permintaan kita bahas bermacam-macam permintaan. Pertama adalah permintaan absolut. Apa itu permintaan absolut atau absolute demand ya? Adalah seluruh permintaan barang dan jasa baik yang berdaya beli ataupun yang tidak berdaya beli. Contohnya Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Ya oke. Contohnya Raffi ingin membeli sepatu olahraga. Akan tetapi uang yang dimiliki Raffi tidak cukup untuk membeli sepatu olahraga. Oleh karena itu, keinginan Rafli itu untuk membeli sepatu olahraga tidak bisa terpenuhi. Itu namanya permintaan absolut. Kemudian permintaan efektif. Permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai kemampuan membeli atau effective demand. Pada permintaan jenis ini, seorang konsumen memang membutuhkan barang itu dan dia mampu untuk membayarnya. Kemudian permintaan potensial atau potential demand. Apa itu? Permintaan yang akan diwujudkan dengan sejumlah uang yang dimiliki. Artinya permintaan yang didukung daya beli, tetapi belum dilaksanakan. Contohnya, seorang konsumen sebenarnya mempunyai uang yang cukup untuk membeli kulkas. Namun dia belum mempunyai keinginan untuk membeli kulkas, belum membutuhkan mungkin ya. Nah itu adalah 3 macam permintaan ya. Apa itu yang tadi? Permintaan absolut atau absolute demand, permintaan efektif atau effective demand, dan yang ketiga adalah permintaan potensial, potential demand. Kemudian kita lihat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Faktor pertama adalah selera ya. Jadi apabila seorang konsumen apabila selera seorang konsumen terhadap barang atau jasa tinggi, maka akan diikuti dengan jumlah barang dan jasanya yang meningkat, demand-nya akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yang pertama adalah selera. Jadi apabila selera konsumen terhadap suatu barang dan jasa tinggi, maka akan diikuti dengan jumlah barang dan jasa yang meningkat. Begitu juga sebaliknya ya. Pendapatan konsumen. Nah, jadi salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan selain selera adalah pendapatan konsumen. Semakin tinggi pendapatan seorang, semakin tinggi juga adalah daya belinya. Dan begitu juga sebaliknya. Misalnya begini, mahasiswa yang biasanya masih kos, belum kerja, biasanya sarapannya mie instan, masak sendiri, murah kan, 1.000 perak. Kemudian dia mempunyai pendapatan dari bisnis sampingan, dia mulai jual-jualan, punya pendapatan kan, jadi membeli mie instannya tidak bikin sendiri, tapi di warung, dia atau di tempat jualan mie instan dengan telur, meningkat. Kemudian dia mulai bekerja, beda lagi sarapannya. Mungkin dia sarapannya di restoran atau warung-warung nasi atau yang lebih dari sekedar mie instan dan terus meningkat seperti itu. Untuk setelah bekerja mungkin dia sarapannya di hotel berbintang atau di restoran, di gerai-gerai yang menyenangkan, kafe dan suasana nyaman, mungkin seperti itu ya. Jadi semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi juga daya belinya. Begitu juga sebaliknya. Kemudian harga barang jasa pengganti atau pelengkap. Harga barang atau jasa pengganti atau pelengkap ya. Jadi barang pengganti akan berpengaruh terhadap jumlah permintaan. Jadi jika ada barang pengganti, maka jumlah permintaan akan dipengaruhinya ya. Misalnya dulu pelopor minuman bersoda adalah Coca-Cola semenjak tahun 60-an. Tanpa saingan. Coca-Cola ada dalam Blue Ocean ya, tanpa saingan. Sangat besar, permintaan di seluruh dunia sangat besar. Kemudian muncul Pepsi Cola. Otomatis ada saingan dan permintaan berkurang. Sama dengan
Aqua misalnya ya, dulu Aqua itu tanpa saingan, permintaannya meningkat. Sekarang banyak sosro, ada yang macam-macam lah ya, Aquatic, Amendes, terus apalagi gitu ya. Banyak sekali penggantinya. Jadi apa, pengganti pelengkap, ada saingan yang hampir sama persis, sama produsennya, sama jenisnya, itu sebagai substitusi bisa jadi. Karena itu akan mempengaruhi terhadap permintaan barang dan jasa. Kemudian selanjutnya faktor yang mempengaruhi permintaan yang lainnya adalah intensitas kebutuhan konsumen. Ya, pertama, mendesak tidaknya atau penting tidaknya kebutuhan seseorang terhadap barang dan jasa mempengaruhi jumlah permintaan. Jadi kebutuhan primer lebih penting daripada kebutuhan sekunder. Sekunder lebih penting dibanding dengan tersier, sehingga mempengaruhi jumlah permintaan mereka. Apalagi di masa pandemi sekarang ini atau di masa pandemi-pandemi yang lain, itu barang-barang yang bernilai konsumtif itu berkurang permintaannya. Mereka lebih mementingkan barang-barang yang sekunder dan primer. Jadi yang tersier biasanya sangat berkurang secara signifikan di masa-masa pandemi. Kemudian mencerminkan daya beli masyarakat, tinggi atau rendahnya pendapatan masyarakat akan mempengaruhi kualitas ataupun kuantitas permintaan. Apalagi dengan maraknya media sosial sekarang ini yang dengan mudahnya mempengaruhi opini publik ya. Jadi yang pertama itu intensitas kebutuhan konsumen. Jadi mendesak atau tidaknya. Kemudian pendapat masyarakat. Jadi mencerminkan pendapatan masyarakat, mencerminkan daya beli masyarakat. Tinggi atau rendahnya pendapatan masyarakat akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas permintaan. Selanjutnya adalah distribusi pendapatan. Jadi semakin meratanya pendapatan, maka jumlah permintaan semakin meningkat. Sebaliknya, pendapatan yang hanya diterima atau dinikmati oleh kelompok tertentu, maka secara keseluruhan jumlah permintaan pun akan turun. Misalnya yang berpenghasilan tinggi hanya ada di kota besar, maka pangsa pasar produk tertentu hanya terserap di perkotaan saja. Tetapi jika penduduk pedesaan semakin meningkat penghasilannya, maka distribusi barang akan semakin luas dan merata. Ya. Kemudian populasi, ya. Populasi penduduk akan mempengaruhi jumlah permintaan. Makin banyak penduduk, makin banyak juga jumlah permintaan atau makin meningkat permintaan tersebut. Ini adalah kurva permintaan linear. Dari kurva di atas dapat dilihat semakin tinggi harga barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang akan diminta. Dapat dilihat di atas, kurva permintaan mempunyai kemiringan yang negatif ya. Bila harga barang naik, maka permintaan pun akan turun. Sebaliknya, bila harga turun, maka permintaan pun akan naik. Dengan syarat harga barang lain tetap atau ceteris paribus. Oke. Demikian untuk sesi kali ini. Sampai bertemu lagi pada sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.